tanggapannya terkait uh, longspan LRT yang katanya salah desain sebagai perancang LRT-nya. Tanggapan Ibu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Gracia. Saya mencoba menyoroti pernyataan Pak Wamen ya terkait pernyataan beliau terkait salah desain. Itu beliau menyoroti masalah kecepatan yang berkurang pada saat harus melewati longspan LRT Kuningan. Nah, kalau kecepatan berkurang itu terkait dengan alinyemen. Alinyemen itu terkait dengan lokasi dan sebagainya yang itu di luar kompetensi saya. Saya adalah perencana dari jembatannya. Tetapi untuk alinyemennya sudah ada konsultan tersendiri, konsultan dari DJKA yang berkompetensi untuk mendesain alinyemen tersebut yang sepengetahuan saya dan diberikan info kepada saya bahwa alinyemen tersebut sudah mempertimbangkan lokasi yang memang cukup rumit ya di lokasi tersebut. Kalau untuk jembatannya sendiri, insya Allah kami pastikan di sini tidak ada salah desain karena kami sudah melalui suatu prosedur yang sangat lengkap yang juga sudah diuji oleh pihak-pihak yang berkompeten tersebut, bahkan sudah dilakukan uji beban. Begitu Mbak Gracia. Oke, sebelumnya pihak LRT ini sudah pernah menghubungi Bu Dina terkait dengan evaluasi seperti itu, Bu? Selalu. Jadi tahapan-tahapan dalam perencanaan jembatan sampai jembatan ini selesai dibangun, sampai siap untuk digunakan, itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak LRT untuk memastikan bahwa jembatan ini aman. Itu tahapannya banyak, Mbak, bertahun-tahun. Jadi artinya kami tidak pernah lepas tangan terhadap jembatan ini sampai jembatan ini mendapatkan sertifikasi layak fungsi. Oke, untuk tahapan-tahapan tadi pengujiannya seperti apa nih, Bu? Jadi pengujian yang pertama dari desain sendiri diuji. Jadi diuji desainnya sehingga keluarlah sertifikasi layak desain yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, di mana anggota komite tersebut terdiri dari pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya, ahli di bidang jembatan, terowongan, dan jalan. Nah, jadi dalam hal ini layak desain baru boleh dibangun. Selama dibangun pun dari komisi selalu melakukan peninjauan. Dan jangan lupa kami juga ada pengawas yang merupakan representatif dari DJKA Kemenhub yang akan mengawasi semua pekerjaan di lapangan. Setelah jembatan selesai, dilakukan uji beban. Uji beban tuh LRT-nya naik langsung di atas, kemudian dibebani dengan beban-beban karung-karung pasir. Karena waktu itu kan kalau belum ada uji beban, orang nggak boleh naik di atasnya LRT. Jadi untuk merepresentasikan beban orang itu dikasih karung-karung pasir. Dan dilakukanlah simulasi. Simulasi seperti bagaimananya kalau LRT itu akan lewat di jembatan longspan LRT Kuningan ini. Melalui berbagai macam pengujian, melalui berbagai macam diskusi yang dilakukan oleh pihak kami dengan pihak KKJTJ lagi dari Kemenpupr, karena untuk teknis Kemenhub dibantu oleh Kemenpupr, dan sampai keluarlah sertifikasi layak desain untuk jembatan LRT longspan Kuningan ini. Gitu, Mbak. Oke. Jadi Bu, sebetulnya ini sudah dipastikan aman ya Bu, karena sudah melewati beberapa pengujian seperti itu. Tapi saya bikin saya penasaran, sebetulnya bagaimana sih desain awal dari jembatan longspan atau jembatan lengkung ini, termasuk faktor keamanannya sampai pada akhirnya bisa disetujui untuk dibangun. Jadi kalau dari alignment track yang tadi saya sampaikan ada konsultan sendiri yang melakukannya, sudah diberikan arahan atau kriteria desain bahwa alinyemennya akan begini. Jadi lengkungnya akan begini. Kalau lengkungnya diperbesar, sejujurnya dari sisi struktur akan lebih mudah. Tetapi mereka menyampaikan ini lokasinya sudah harus seperti ini sehingga lengkungannya lebih kecil, yang disebut dengan lebih besar lebih kecil, sehingga kalau lengkungannya lebih besar bisa lebih cepat. Kalau lengkungannya lebih kecil maka akan lebih lambat. Nah, konsekuensi lengkungan yang lebih kecil ini akibat lokasi yang ada gedung dan harus mengikuti jalan dan sebagainya, itu kecepatan LRT-nya ada tertentu memang harus dipenuhi. Itu diberikan informasi kepada kami sejak awal. Karena itu bagian dari kriteria desain beban yang harus diaplikasikan ke jembatan. Jadi hal-hal seperti ini sudah dikomunikasikan sejak awal, baru kami bisa mendesain jembatan tersebut. Oke, berarti sudah ada komunikasi sebelumnya Bu ya, longspan. Saya kan juga baca nih di beberapa media juga disebutkan longspan yang menghubungkan Gatot Subroto dengan Kuningan ini, LRT-nya harus memperlambat kecepatan seperti itu Bu. Itu sudah termasuk dalam perhitungan? Betul.
Berarti Sudah memang masuk. betul-betul sebetulnya tidak ada salah desain di sini, karena memang sudah Tidak ada. diperhitungkan seperti itu sejak awal. Tapi kenapa jadi Iya. muncul ucapan dari Wamen seperti itu, Bu? Saya kurang paham kalau gitu, Mbak. Oke. Nah, sebetulnya yang sekali lagi saya sampaikan, yang beliau kritisi sebetulnya lebih ke arah kecepatan LRT yang menjadi berkurang karena alignment-nya, begitu. Oke, baik. Bu, ketika sebuah long span dinilai tidak sesuai rencana seperti itu, apakah mungkin akan dilakukan renovasi